Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, bulan Ramadan mestinya kita melakukan kegiatan ibadah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena target kita adalah menjadi orang yang bertakwa. Dan bahkan ada ketakwaan itu pada kelas yang spesifik lagi, yakni la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Karena Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah engkau maksum, sudah terbebas dari dosa? Tapi kenapa engkau berdiri sampai kakinya bengkak?" Maksudnya salat malam berkepanjangan. Maka jawab Rasulullah, "Afalam akunu abdan syakuro." Bukankah aku ini kepingin menjadi hamba yang bersyukur? Itulah target kita, menjadi mukmin, muttaqin yang mengikuti Rasulullah. Maka bukan karena satu hal dan lainnya, tetapi karena kenikmatan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Subhanallah wa taala Al-Khaliq, pencipta, memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Maka tidak ada lain, hamba yang baik adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita terkendala sekarang ini karena COVID-19, karena corona ini, kita diminta untuk tidak banyak melakukan kegiatan apa-apa. Tidak boleh keluar, tidak boleh ke masjid. Lantas bisakah kita melakukan hal yang terbaik di bulan Ramadan ini? Ternyata sudah banyak contohnya. Ada wabah taun di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian bahkan sudah memakan korban. Korbannya orang-orang terbaik di zaman Rasulullah, Mu'adz bin Jabal, wafat. Kemudian ada satu lagi sahabat, Ibnu Jarrah, itu juga meninggal dunia. Luar biasa. Lantas apa solusinya? Kemudian mendapatkan saran dari Amr bin As bahwa yakni taun atau wabah itu, taun amwas itu bisa diselesaikan dengan cara distancing, dengan cara menjaga jarak. Jadi pada saat itu kemudian orang-orang diminta untuk menyebar, dan sesungguhnya tidak hanya menyebarnya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memberikan isyarat kepada para sahabat bahwa ada sahabat yang bertanya, sebetulnya manusia yang paling baik itu manusia yang seperti apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? yakni orang yang menyendiri tetapi dia beribadah dan kemudian berdoa selalu kepada Allah SWT. Nah, di bulan lain kita tidak bisa. Di bulan Ramadan kita bisa. Di bulan Ramadan kalau kemudian suasananya biasa tanpa COVID-19, kita juga keluyuran aja. Jadi bulan Ramadan tapi keluyuran, masuk ke mall, masuk ke mana-mana, kegiatannya seperti biasa. Sehingga rusaklah amalan ibadah kita. Nah, dengan COVID-19 mestinya kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Apakah kita tidak mungkin kita menyendiri sehingga menjadi orang yang terbaik di hadapan Rasulullah SAW, tetapi bukan hanya diam, beribadah sebanyak-banyaknya dan berdoa. Makanya ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an dan seterusnya, maka diakhiri dengan ayat selanjutnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi
la'allahum yarshudun. Jadi harus kemudian Ramadan itu diisi dengan puasa, dengan segala kegiatannya, lantas banyak berdoa. Nah, itulah yang kemudian kita akan mengambil manfaat, mengambil hikmah sebesar-besarnya dari puasa di masa COVID-19 ini. Banyak saya kira contohnya. Rasulullah menjadi Rasul pada usia 40 tahun juga karena menyendiri, karena uzlah, karena berdiam diri di Gua Hira. Kemudian dia mendapatkan wahyu. Sebelumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga demikian, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ketika menyendiri, dan bahkan ditiru oleh orang-orang atau tokoh-tokoh selanjutnya. Napoleon Bonaparte mempunyai strategi jitu untuk menyelesaikan problematika dan memenangkan peperangan-peperangan di saat itu. Yang paling terkenal adalah kontemplasi. Kontemplasi adalah diam diri, merenung, memikirkan apa yang harus kita lakukan, apa kegiatan terbaik yang harus kita lakukan. Begitu saya kira kita tahu Soekarno itu pernah berkontemplasi juga di NTT. Kemudian konon katanya terlintas dalam benak pikirannya butir-butir, 5 butir Pancasila itu muncul ketika dia berkontemplasi. Dan banyak lagi tokoh yang muncul di dunia ini karena uzlah, karena menyendiri, karena kontemplasi. Makanya di rumah saja dan kita bisa menyelesaikan problematika kehidupan kita. Dan kita bisa memaksimalkan nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dekat dengan Allah dengan berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Demikian mudah-mudahan kita terbebas dari penyakit belang, penyakit kegilaan, dan penyakit yang mengerikan yang lain seperti corona ini. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.